kepemimpinan di kantornya begitu. Hobi baca komik. Iya. Dan ada hobi-hobi yang lain lagi iya, loh. dan perlu disebutkan nggak di sini? Dan sejenis Hobi nulis katanya di papa itu. itu orang masih belum paham. Prabowo begini. Kenapa yang diambil makan siang gratisnya? Kenapa saya pendukung Prabowo misalnya? Ya karena dia bisa mewujudkan kesehatan dalam visi misinya. Tapi orang enggak. Kenapa kalau dukung Prabowo? Karena ada makan siang gratis. Iya. Karena Prabowo gemoy. Nah, Gibran anak muda. Gak takut dijegal. Karena kan tujuan negara ini sebenarnya nggak mencerdaskan masyarakat. Kalau memang tujuannya dia dulu seperti itu kan udah pasti kita cerdas ya. Tapi nyatanya kan memang jadi di undang-undang juga diatur kan. Kemiskinan sama kebodohan itu dipelihara oleh negara. Sehingga kalau misalnya itu tadi kan, ini mereka juga joget. Kabar, make kabar, long time no see. Alhamdulillah baik. Better. Alhamdulillah Khair ya. Ya. Nah, salah satu yang berbeda pada hari ini karena juga temanya juga hari ini beda dan kita hari ini tampilnya juga lumayan berbeda ya. Berbeda juga. Ya menghadirkan bintang tamu yang memang selalu silih berganti. Nah sudah hadir bersama kita. Ada pantun. Ada pantun. Harus pakai pantun. Udah kelihatan kok di monitor. Udah ada kelihatan di monitor. Enak ya sebelah sana bisa kelihatan monitor, sebelah sini nggak bisa kelihatan monitornya. Baik, burung perkutut, burung merpati, kedua burung hinggap di pohon belimbing ya. Jumpa lagi dengan Ian Junadan. Ya, jumpa lagi dengan Ian Junadan, Jen Ridwan kembali di Naira Studio Podcasting. Jen silakan. Ya, saya membacanya agak merinding. Ya, merinding ya. Tulisannya saya siap. Maklum dia pengen jadi dokter, cuma nggak kesampaian jadi podcaster. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak darah mandi di sungai Batubara. Ya, betul ya? Babura lagi kan salah lagi. Babura mau cuci baju juga pakaian. Emang baju semua pakaiannya apa? Apa kabar penonton setia Info Podcast Naira? Semoga semua selalu Semoga semuanya sehat dan selalu dalam kebaikan. Ya. Untuk dibantu. Ya kan berarti ujung-ujungnya kalau misal bantu itu ujung-ujungnya. Dan sudah ada bersama kita di sore yang berbahagia di edisi hari ini hari Rabu tanggal piro? Tanggal 17 ya. Ya 16 ya. 16 apa 17? Udah biarkan aja dia. 16 ya. 16 Oktober 2024 ya. Dan sore hari ini kita jumpa fans ya. Jumpa fans atau jumpa influencer ya. Apakah beliau seorang influencer? Atau kita yang lagi flu jadi influencer gitu. Maka dari karena kita harus buktikan dia kalau disebut influencer followersnya berapa gitu kan. Apa yang sudah bisa Tapi sebelumnya kita ucapkan selamat datang dulu. Selamat datang Bang Abdul Halim Wijaya Siregar Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ahoy atau Horas ini? Horas ya. Oh dia Horas ya. Alirannya Horas. Walaupun tinggal di Medan alirannya Horas dia. Bukan Ahoy. Medan ini loh. Jangan bilang-bilang Horas. Ahoy. Ini Melayu loh, punya kami. Gimana kabar Bang? Sehat? Punya kami, punya kita ya. Kita semua. Alhamdulillah khair. Khair ya, Masya Allah. Ya. Nah, bicara tentang profil beliau ya, beliau Abdul Halim. Halim Wijaya Siregar ya. Iya, seorang pria kelahiran 2000. Di Pekanbaru Riau. Masih muda ya, masih berondong loh. Baru 24 tahun berarti umurnya? 24. Bulan berapa? Januari. Oke, Januari bentar lagi, nambah lagi ya. 2000 berarti 25. Lulusan Universitas Sumatera Utara, Fakultas Sosiologi 2023. Ya. Berarti itu apa? Esos. Ya. Nah, pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum Batko HMI Sumatera Utara periode 2021-2023. Terus upgrade jadi Sekretaris Umum Batko HMI periode 2023-2024. Oke. Benar? Bukan 2024-2025? Sebenarnya periodisasi itu 2021 sampai 2023. Reshuffle di tahun 24. Pemerintahan ya? Iya, reshuffle. Karena kan ada rotasi itu untuk mengupgrade
semangat pengurus saat itu. Iya, Oh, yang lama kenapa? Nggak semangat kayaknya. Itu wajar dalam organisasi ya. Wajar loh. Wajar dalam organisasi. Ya. Dan beliau, nah ini dia nih ya, terkait sama apa yang nanti ya, hari ini kita bahas. Beliau founder dari ini yayasan, komunitas atau apa? Indonesia Membaca. Benar, komunitas. Komunitas. Oke, makanya temanya hari ini dari kanal ke kanal ya. Mentang-mentang studionya kita di Iya, kanal Marendal. Marendal. Ini ya, jadi dia kanal ke kanal. Ya sudahlah. Maksudnya supaya harap dimengerti saja. Iya. Profil taman beliau bergerak gerak aksi literasi, gerak berkreasi sejak Maret 2024. Betul. Ada 779 member di WhatsApp. Membuka banyak ya. pendaftaran untuk relawan, kemudian selain aktif membaca juga melakukan aksi Pengabdian masyarakat di Sanggar Anak Sungai Deli. Deli. Dekat ya Katamso ya. Kalau langsung bisa nebak kata Iya, Sungai Deli hanya kan Sungai ada Deli di situ. panjang Iya, kita sampai ke Beraya. ambil yang dekat-dekat aja, nggak mungkin ujung-ujung ini. Sampai ya di mana sungai mengalir lah kayak kata lagu itu. Itu Bengawan Solo ya. Nah, yang ini nggak perlu kita baca nih topik yang akan dibahas. Ya kenapa milih itu Indonesia Membaca? Nggak, jauh kali Cik gue membahas masalah itu. Kan itu dulu pertanyaan itu. Nggak usah. Founder Indonesia Membaca. Kita nggak mau baca itu. Jadi apa? Ya, kalau cerita tentang masalah Tinggal di mana rumahnya? Jelas. Bintangnya apa gitu? Makanan Nggak. kesukaannya. Membahas tentang masalah literasi ini, saya teringat kemarin beberapa minggu atau bulan yang lalu sempat viral itu terkait dengan wawancara seorang presenter TV yang mempertanyakan kegiatan dan aktivitas seorang anak pejabat bangsa ini gitu kan. Yang ditanya apa hobinya atau hobi bacanya di rumah tuh bapak apa aja sih sebenarnya kan gitu ya. Sempat tahu nggak sih? Oh sempat tahu lah. Sempat tahu kan. Kalau nggak salah namanya Gibran ya? Hah? Gibran nggak tahu juga sih namanya. Gak rahasia lagi kalau begitu, nggak seru kalau gitu. Tapi Salah atau benar? mungkin sebagai wakil sekarang ya. Wakil Presiden. Wakil Presiden. Ya, Jadi- mudah-mudahan terus ya sampai nanti. Iya, jadi memang ini agak 2029. sedikit bertolak belakang aja gitu dengan fakta yang kita lihat bagaimana calon pemimpin bangsa ini, bukan calon ya, udah diresmikan. Nanti bulan November. Oh, oke, aku Oktober atau November? Oktober. Masih Oktober. ada masih ada 4 hari lagi. Masih ada 4 hari lagi. Jadi aku mengatakan pasti lagi fitting baju ya. Iya. Ya kan? Fitting baju. Jadi ceritanya aku ingin mengatakan bahwa aktivitasnya Bang Regar ini ya. Bang Regar iya, kita panggil, ya. dengan apa yang dilakukan oleh calon pemimpin bangsa kita ini agak sedikit bertolak belakang karena beliau hobinya komik. Ya walaupun mungkin apakah itu masuk dalam kategori pembahasan yang literasi yang memang diperjuangkan sama Bang Regar, kita masih jadi pertanyaan juga gitu kan. Tapi terlepas dari semua itu yang pengen kami tanyakan, kayak mana pendapat Bang Regar terkait dengan calon pemimpin bangsa dengan statement yang seperti itu? Pernah dengar nggak sih atau nonton atau apa? Atau skip? Ya, Tentang pernyataan tadi yang sempat kok sempit. ditonton juga. So what do you think about Jadi that? kalau analisa yang hari ini saya tangkap bahwa begini, kita mungkin presiden pertama Soekarno yang diawali wakil presiden Muhammad Hatta hingga hari ini Gibran Raka Buming Raka. Masih akan. Nah, Raka Buming Raka. Artinya yang dimana dari Muhammad Hatta yang hari ini menulis buku soal koperasi dan beliau gemar membaca. Yang hari ini kita diwakilkan oleh wakil presiden Gibran, ya mungkin notabene-nya kita melihat secara track record hobi koleksi mainan di kantornya begitu, hobi baca komik, Iya. dan Ada hobi-hobi yang lain lagi Iya, loh. dan Perlu sejenis- disebutkan nggak di sini? dan sejenis Hobi nulis-nulis katanya di pupu papa itu. itu dan sejenisnya. Artinya kalau dalam hal itu mungkin setiap manusia yang artinya secara makna hidup mungkin berbeda-beda. Kalaupun pada akhirnya beliau belum tersentuh dirinya pada dunia literasi, baca buku, mungkin dengan suatu pengaruh hadirnya anak muda yang hari ini bisa mendompleng kembali bahwasanya wakil presiden hari ini Nggak perlu banyak baca gitu ya? harus giat baca buku. Oh, harus giat banyak buku. Harus dibaca Harus buku. giat banyak baca buku. Oke. Jadi Harus emang giat baca. salah satu kalimat yang pernah saya dengar salah satu
penggiat agama, ustadz dan segala macam, bahwa kita selaku manusia ada dua persepsi, bisa berhak menghakimi manusia, bisa tidak berhak. Ini ustadz dari bisa yang mana, dari tidak berhak 73 golongan? menghakimi manusia. Ustadz dari 73 golongan nih? Salah satunya? Oke. Jadi kalau pada akhir hari ini wakil presiden kita masih belum ikhtiar tersentuh niatnya baca buku, mungkin kita bisa mendoakan supaya beliau baca buku. Masya Allah. Jadi komik itu bukan buku? Komik Kan hobi baca juga berarti? benar, maksudnya yang dibilang ini kan literasi, bagaimana dia bisa mengembangkan pola pikirnya lebih baik lagi. Gitu. Mungkin mau mendesain negara Republik Indonesia berdasarkan komik? Bisa saja. Karena kan? komik itu kita bicara mengenai apa namanya khayalan ya, khayalan kita masuk ke dalam suatu pikiran kita supaya komik itu bisa mengabsahkan pola pikir untuk cerita anak hingga cerita dewasa. Ya, Bang Regar, kalau dari perjuangan Bang Regar ya, tulisan-tulisan ini menggambarkan bahwa proses bagaimana kemudian agar media literasi itu sampai kepada orang yang membutuhkan, kemudian bagaimana bangsa ini bisa menjadi lebih baik dengan predikat sekarang ini levelnya berapa ya? 100 berapa tadi saya baca? 149 dari 200-an ya. 200-an. Jadi pertanyaan sekarang sebetulnya ini jemplang nggak sih kalau orang Medan bilang dengan kondisi di mana ternyata Orang Medan bilang jemplang. iya, orang Medan bilang jemplang ini atau apa bahasa ini pasnya? Cepat 1 2 3. Ini bertolak belakang nggak sih dengan apa yang kita dapati sosok pemimpin bangsa tadi, bahwa ini pesan gitu loh yang kita tangkap bahwa sebetulnya nggak harus serepot Bang Regar loh untuk kemudian menjadi pemimpin bangsa gitu loh. Sebenarnya bicara literasi. Ini versi saya ya. Bicara literasi kenapa? Versi saya lagi ya nanti ya. Melihat Indonesia mengalami degradasi dalam literasi, ini kita bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang baik, mewujudkan literasi yang itu berkesinambungan bagi orang banyak. Nah, awal dari degradasi pendidikan atau bicara literasi, kita bicara bagaimana kesenjangan pendidikan di ranah pendidikan itu sendiri. Kemudian kita bicara tentang kurang masifnya pendidikan di masyarakat miskin kota, masyarakat ke bawah. Yang artinya pendidikan itu layak dianut bagi orang yang punya uang. Serius? Kenapa hari ini banyak orang yang tidak punya uang itu hampir tidak sekolah, bahkan tak bisa berkuliah. Walaupun dikasih suatu kebijakan ada beasiswa, tapi beasiswa itu kan sifatnya tuh ada keterbatasan ya. Kenapa tidak ada kasih bantuan bagi teman-teman atau masyarakat yang itu notabene itu emang kurang mampu. Walaupun ada program macam KIP, Kartu Indonesia Pintar, tapi itu hanya segelintir orang yang pakai itu. Yang bisa menggunakan itu. Bukannya justru yang harus ditimbulkan itu adalah minat bacanya dulu ya. Nah, kalau kaitannya sama kita literasi. bicara pendidikan dulu Karena sebelum. ada perpustakaan juga kan? Iya, kita bicara pendidikan dulu baru kita bicara literasi. Itu kita bicara pendidikan. Nah, bicara literasi hari ini mungkin kurang masifnya buku bacaan tuh yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Kurang masifnya buku itu bisa diterima bagi masyarakat luas atau belum terupgrade. Kemudian kita bicara literasi, kenapa hari darurat, bahwasannya hari ini mungkin kita banyak influencer hari ini hadir di visual kita, baik itu di platform Instagram, TikTok dan segala macam, itu tidak mewujudkan literasi yang baik. Itu kita paham. Tidak memberikan influence bagaimana baca buku itu hal yang penting. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Cuma beberapa, seperti kalau di ranah musik itu ada Firsa Besari. Kemudian kalau misalnya hari ini di presenter ada Najwa Shihab dan beberapa tokoh lainnya. Tapi hari ini influencer yang hari ini yang betul-betul sedang viral, tapi di mana letak untuk mencerdaskan? Karena influencer ini kan orang menjadi pengaruh sangat kuat di situ. Kenapa bisa punya kesimpulan demikian untuk akhirnya tahu influencer tadi seperti itu? Karena kita melihat 7 bulan lalu ketika pemilu ya, bahwa influencer ini bukan mencerdaskan namun sebaliknya, dengan beberapa konotasi kata yang hari kemarin itu malah distorsi deh sifatnya. Distorsi itu artinya pembalian fakta. Artinya ada sifat-sifat anomali yang hari ini hadir di tengah masyarakat. Ini mana yang IKN bukan? Bukan yang IKN itu kan? Gimana? Bukan yang IKN. Ya seperti itulah contohnya begitu. Baik. Nah, jadi karena dasar problem yang banyak tadi yang Abang sampaikan, akhirnya kemudian Abang memulai perjalanan proses bagaimana menjadi
mewujudkan cita-cita Indonesia membaca ini? Nah, itu panjang Bang. Jadi kenapa Dipendekkan aja kalau Nah, gitu. jadi kenapa hadirnya Indonesia Baca yang saya dirikan itu berangkat dari keresahan. Maka sebenarnya ide ini dari 2023 akhir Desember. Namun bisa saya realisasikan itu di Maret karena 3 bulan itu saya mencari anggota teman-teman yang mau berjuang untuk bicara peningkatan dan pertumbuhan literasi di Kota Medan. Kita berangkat dari Medan, bagaimana secara visi ingin Indonesia yang baca ini diluaskan di beberapa kabupaten kota, provinsi gitu. Tapi kita berangkat dari apa yang Medan. dilakukan gimana caranya akhirnya Nah, banyak ya? jadi keresahan saya sini kita bicara bahwasannya banyak anak muda baik itu milenial, Gen Z ataupun masyarakat hadir hari ini itu kurangnya partisipasi dalam berliterasi. Contohnya baca buku yang kurang, baca buku yang hari ini masih berantakan, nalar literasi yang hari ini masih kita menjadi problem, kemudian kecakapan digital pun masih amburadul. Artinya dengan proses yang hari ini saya bangun, Indonesia Baca mungkin hadir di tengah-tengah anak muda hari ini. Maka setiap hari ini buat kegiatan itu sifat saya bagaimana itu melibatkan anak muda atau partisipan untuk memberikan kontribusinya. Kontribusi itu mungkin banyak, apakah dia bisa speak up soal kecakapan digital, kecakapan literasi, ataupun dia bisa baca buku yang hari ini mungkin sulit orang baca buku. Artinya kita juga menyediakan buku bagi teman-teman hari ini sulit untuk mengakses buku. Karena mungkin kenapa hari ini problem literasi ini darurat, karena banyak hari ini orang sulit mengakses buku. Yang pertama mungkin harga bukunya mahal. Yang kedua mungkin harga buku itu sulit dicari ya. Kalau misal kita lihat di Gramedia itu ori semua. Kalau kita beli bajakan kita kan sama aja dong nggak menghargai penulis begitu. Artinya mungkin kita menyediakan buku yang itu untuk dibaca oleh teman-teman yang mau ikut di Indonesia Membaca. Baik Bang, impactnya yang dirasakan ke orang-orang sekitar atau mungkin orang yang pernah Abang kunjungi? Bicara impact mungkin hari ini ya impactnya masih belum ya. Tapi secara ikhtiar impact yang saya lakukan bagaimana Indonesia Membaca ini menjadi influence, mempengaruhi untuk memotivasi membaca, terus bagaimana untuk memotivasi kecakapan literasi, yang dimana Indonesia Baca hadir untuk mengembangkan dan menumbuhkan literasi di Kota Medan dengan semaraknya dan antusias teman-teman yang hari ini hadir di kegiatan Indonesia Membaca. Indonesia itu peringkat 3 besar, yang dimana sangat menjadi masyarakat konsumtif yang mengakses media sosial. Atau kita bilang hari ini Indonesia adalah satu netizen terbesar di seluruh dunia. Nah, tapi bagaimana hari ini kita memiliki akses apa-apa bisa instan, kita bisa klik HP, browser, Google, selesai. Apalagi ada namanya AI. Kita AI, apa aja ya. pakai Artificial ChatGPT intelligence ya. selesai. Tapi kenapa hari indeks literasi di tahun 23 akhir itu sangat diskor 238, yang dimana tuh normal tuh di angka 450. Kan menjadi pertanyaan, apakah hari ini ketika hadirnya teknologi yang semua bisa mengakses, baik itu Google, ChatGPT segala macam, tapi hari ini kecakapan literasi, akses teknologi itu tidak mempengaruhi literasi di Indonesia. Nah, walaupun tadi misal kita bisa mengakses melalui PDF buku-buku ataupun kita bisa menggoogle, realitanya hari ini masyarakat cuma lihat apa yang dilihat dalam visualnya. Contoh misalnya apa yang menjadi viral di platform Instagram, TikTok, mereka mengikuti dengan suatu style. Atau misal di TikTok ada yang viral, ada joget sana joget sini, itu yang diikuti. Tapi kenapa ada satu hal yang positif, baik itu literasi atau ada pengetahuan penting soal isu, itu kenapa mereka pasif? Saya bukan bilang ketidakadaan, tapi pasif. Karena kalau ketidakadaan berarti itu udah kejam gitu. Tapi pasif, minim kontribusi pemuda ataupun masyarakat Gen Z yang aktif di media sosial itu terlibat dalam pengetahuan aktif. Atau secara besar netizen yang hari ini yang katanya terbesar di dunia gitu. Impactnya Indonesia tetap menjadi literasi yang terendah. Nah, kalau untuk dari Indonesia Membaca sendiri untuk meningkatkan minat baca itu dulu, kan awalnya memang harus minat baca dulu. Ya. Atau orang kurang paham ini literasi itu apa gitu, sehingga ya tidak sinkron, sehingga tadi tuh jumlahnya nggak meningkat. Nah, sebenarnya
salah satu saya yang ngebentuk Indonesia Membaca ini adalah bagaimana saya menggerakkan komunitas yang impactnya itu saya mengkampanyekan itu by social media marketing. Bagaimana untuk menumbuhkan minat baca dengan hadirnya orang banyak itu untuk memotivasi orang lain untuk membaca buku juga. Hadir di tengah-tengah orang banyak ataupun bisa berpengaruh sama orang sekitar. Nah, kalau kita mengacu pada pemahaman awal, mungkin literasi ini kalau kita googling pasti banyak pemahaman literasi. Tapi kalau misal bagi saya literasi adalah bagaimana kita mampu untuk memahami, mampu untuk membaca, mampu untuk menganalisa. Singkat itu aja. Mampu membaca, mampu memahami, mampu menganalisa. Kalau ketiga ini tidak dapat, ya sama aja. Nah, lagi-lagi kalau kita melihat suatu kebenaran, jadi kalau kebenaran itu dalam pemahaman modernitas ataupun posmo mungkin sangat berbeda. Kalau bagi modernitas kebenaran itu adalah suatu hal yang mutlak. Tapi kalau bagi posmo, kebenaran itu dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Artinya kalau kita melihat dari hari ini di dunia posmo, bagi saya itu kebenaran itu lahir di sudut pandang orang berbeda-beda. Aku bilang mungkin aku bisa bilang benar, abang bilang salah. Nah, itu hari ini sudut pandang kebenaran itu. Maka bicara literasi ini, walaupun banyak referensi, tapi banyak orang yang hari ini tidak paham dengan apa itu pentingnya membaca buku, bagaimana memahami suatu kata per kata ataupun memahami satu isu. Kita melihat bahwa mungkin balik ke belakang, kita melihat Indonesia dalam genggaman menuju 79 tahun Bang ya. 79 tahun merdeka. Indonesia merdeka. 2 periodenya Jokowi, 2 periodenya SBY dan sampai sebelumnya. Tapi hari ini kenapa hari ini Indonesia masih begini-begini aja dalam suatu fenomena yang hari ini mungkin sangat mengalami kesenjangan sosial, pendidikan dan sebagainya. Kenapa hari ini banyak anak muda yang pasif untuk memahami hal itu? Jika kita bicara pemilu itu kita bicara mengenai masing-masing. Itu kita nggak bisa maksakan mau pilih A, B, C, mau pilih 1, 2, 3. Tapi kita melihat mana yang hari ini banyak mudorotnya, mana yang benar. Itu orang masih belum paham. Lagi-lagi kalau misal hari ini Prabowo Gibran yang akan dilantik tahun 20, pasti banyak orang yang 50% karena joget-jogetnya, gemoy segala macam. Kenapa nggak bicara tentang visi misi gagasannya? Prabowo begini. Kenapa yang diambil makan siang gratisnya? Ya, berarti di situ menurut seorang Bang Regar karena lemahnya literasi bangsa ini sehingga kurang selektif dalam memilih pemimpin. Benar. Kalau misalnya aku sebagai pendukung Prabowo misalnya, ketika tanya aku pendukung Prabowo, kenapa saya pendukung Prabowo misalnya? Ya karena dia bisa mewujudkan kesehatan dalam visi misinya. Tapi orang enggak. Kenapa kau dukung Prabowo? Karena ada makan siang gratis. Iya. Karena Prabowo gemoy. Gibran anak muda. Tapi nggak ada orang bicara visi misinya. Jadi tujuannya sebenarnya bagus untuk seperti undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut titik. Gak takut dijegal. Karena kan tujuan negara ini sebenarnya nggak mencerdaskan masyarakat. Kalau memang tujuannya dia dulu seperti itu kan udah pasti kita cerdas ya. Tapi nyatanya kan memang jadi di undang-undang juga diatur kan. Kemiskinan sama kebodohan itu dipelihara oleh negara. Sehingga kalau misalnya itu tadi kan, ini mereka joget-joget. Nah itu yang disentuh. Sampai ke situ nggak sih pemahaman? Itu udah sampai di situ, itu dari lama udah saya pahami. Makanya ketika ada suatu organisir mesin-mesin untuk menjegal atas dipelihara kebodohan, kemiskinan, kita hadir untuk memberantas itu semua gitu. Karena yang jelas bahwa kemiskinan dan kebodohan itu memang dipelihara oleh negara. Okay. Karena kalau misalnya masyarakat pintar kali bahaya, kekuasaan gitu. Bang, bisa nggak kita kemudian punya persepsi yang sama bahwa sebenarnya apa yang abang perjuangkan sini adalah sebetulnya ini di level perjuangan ya? Iya, bahwa itu adalah kondisi sebuah PR yang memang harusnya dilakukan oleh sebuah lembaga negara, bukan orang per orang gitu. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Nah, sebenarnya kenapa hari ini degradasi pendidikan, sosial, literasi dan segala macam ini kurangnya peran pemerintah hadir di tengah masyarakat melalui kebijakan, regulasi, program yang hari ini sangat tidak berdampak luas bagi masyarakat. Atau bisa kita katakan memang pemerintah nggak mau berperan di situ? Bisa jadi. Nah, lo gimana lo jadinya kalau gitu ya? Nah, bisa jadi. Apa kita pindah negara aja ya daripada pusing. Nah ini bentar ya bicara tentang literasi ya, ini diambil dari Google ya. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis dan menggunakan informasi dengan baik
Ya, literasi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Nah, literasi memiliki banyak manfaat, diantaranya memperkaya kosakata. Nah, kita ini kalau nggak kita punya literasi yang baik, kita nggak punya wawasan seperti ini nih sekarang ya, ada di podcast. Nah, terus memperluas wawasan dan pengetahuan. Nah, bener kan? Membantu berpikir kritis, mengasah keterampilan menulis dan merangkai kata, melatih konsentrasi dan fokus, mengembangkan kemampuan verbal dan juga meningkatkan kreativitas. Dan beberapa jenis literasi dasar yang harus dikuasai adalah literasi membaca dan menulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan, dan satu lagi tambahannya literasi agama ya. Rajin baca Quran kalau misalnya ya you are a Muslim ya. Jadi tahu tuh jawaban-jawaban semua pertanyaan-pertanyaan ketika lu lagi galau. Ya, kalau tadi abang katakan bisa jadi jawabannya. Apakah ini enggak seperti Menentang kodrat gitu. jalan di tempat? Apa yang abang lakukan saat ini? Atau menentang langit. Enggak katakan seperti itu. Oke deh. Artinya kan abang tahu nih problem terbesarnya apa, sumber permasalahannya apa, dan solusinya apa. Tapi abang masuk dalam sela-sela celah itu, kemudian untuk berusaha menunjukkan bahwa ini bisa diubah dengan apa yang abang lakukan saat ini. Gitu. Kalau saya katakan hampir seperti jalan di tempat akhirnya. Kalau misal bicara yang hari ini kondisi bangsa ini, saya melihat ada dua aspek. Yang pertama, peran pemerintah yang hari ini masih belum berhasil. Kalau aku bilang gagal, seram kali. Masih belum berhasil. Yang kedua, masyarakat tak mau tahu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan pemerintah juga, tapi bagaimana kita merefleksikan hari ini masyarakat ini yang sifatnya bodoh amat, tak mau tahu, dan masyarakat hari ini belum terdoktrin dengan sosialisasi pentingnya begini begitu. Lagi-lagi kan bicara pemerintah juga. Nah, terus gimana supaya masyarakat jadinya jangan nggak mau tahu tapi ini jadi tahu. Sebenarnya itu balik lagi pemerintah lagi ya, bagaimana Pemerintah lagi ya. pemerintah ini memberikan suatu personality kebijakan di dalam asesmen dinas mereka untuk memberikan suatu pemahaman sosialisasi yang baik yang dimana masyarakat itu agar tercerdaskan. Mungkin hari ini bisa kelurahan ke kelurahan, kepling ke kepling. Kalau kecamatan ke kecamatan terlalu besar kali. Tapi bagaimana kepling ke kepling itu mengalami suatu pemahaman dari asesmen dinas tersebut. Misal bicara sosial, hadir itu misalnya beberapa fungsionaris, instrumen dinas sosial untuk hadir memberikan sosialisasi, pemahaman, edukasi. Apalagi kok hari ini bicara sosial, angka penurunan bicara stunting, bicara bagaimana pemahaman bagaimana ibu hamil, atau kita bicara yang pendidikan, bagaimana pendidikan begini begitu. Tapi kita balik lagi peran pemerintah sejauh mana telah melibatkan fungsionarisnya, instrumennya untuk memberikan edukasi yang sifatnya itu persuasif. Nah, semoga ini nanti ya, ini baru dapat bocoran juga nih ya, formasi menteri yang jumlahnya membengkak ya, karena mewakili semua partai-partai, jadi harus dapat kursi dan juga jabatan. Ini untuk ya sebelumnya kita hanya tahu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, riset dan teknologi. Sekarang ada tambahannya ya, Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi ya. Terus ada lagi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Oh, udah dua tuh, udah tambah lagi Menteri Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia. Apakah ini ada kaitannya sama literasi? Wait and see ya. Karena memang ini aja loh sekarang. Ingat nggak? Ini zaman gen kita X, Y, X, Y. Milenial. Karena tahun 2000. Saya udah G. Kalau milenial tuh sampai Dari Singapura loh Desi. Kamu Yoso fabulous ya. Oke. Nah, kalau dulu kami itu ya ngapal ini tadi 39 menteri itu dulu dihafal. Depan kelas. Sekarang nggak ada yang kayak begitu. Dan kemarin ada case by case tuh yang kita lihat ya. Biasalah. Karena suka baca nih, beda sama orang nggak mau baca kan. Serius nih. SMP itu nggak bisa baca. Oh my god. Itu seserius itu, dan memang balik lagi kalau bilang seseru ini, itu ya. Seseru dan seserius itu, kalau nggak dibilang ini memang tanggung jawab pemerintah salah besar, karena memang tujuan, jadi ngapain ada kementerian, ngapain ada pendidikan, SD, bahkan sekarang PAUD lagi ya. Untuk habisin anggaran lah. Anggarannya kan anggaran ya. Karena kabarnya anggaran dari dunia dari Kementerian Pendidikan itu paling besar ya. Nah, jadi gimana itu jadinya ya? Masih akan ada bicaranya ini terus? Bahwasannya akan ada endingnya atau bagaimana?
Kalau dari Indonesia membacanya sendiri untuk kegiatan literasinya. Bicara literasi kan banyak ya. Kita bicara sosial kan bicara literasi. Ya tadi udah disebutkan tuh ya, ada literasi sains dan segala macam. Kita bicara gitu. suatu Teknologi, aspek ya. kehidupan kita bicara literasi. Nah hari ini kalau kita melihat nomenklatur di kabinet ke depan ada sedikit rotasi ataupun peleburan, itu kembali lagi di kebijakan di pemangku kekuasaan itu Pak Prabowo. Nah itu bagi saya itu tidak ada sejauh ini belum ada signifikannya gimana, walaupun hari ini Kemendikbudristek itu dipecah menjadi Kemendikbudristek beda lagi. Ya, tadi udah dibacakan tadi Ya, semua. terus yang lain beda lagi itu bagaimana kita melihat aja dalam waktu 2-3 bulan. 3 bulan bagaimana mereka melakukan kinerjanya. Karena hari ini belum kita bilang buruk karena belum melakukan. Walaupun ada bocoran Menteri Pendidikan menengah atas atau menengah ke bawah tuh. Ya tadi yang menengah-menengah tuh. Itu ada kan dasar dan menengah. itu kan Muhammadiyah katanya. Apa ya? Ada kaitannya sama itu? Enggak, maksudnya menteri dari Muhammadiyah gitu. Terus Nah, mau itu mungkin ganti? enggak lah, enggak punya hak kita di situ. Yang serius itu tetap lo pakai dokter honoris causa Raffi Ahmad ya, oke. Nah ini kan berkaitan sama tadi yang udah kita jelaskan kita tadi bahas di awal. Profesor, banyak orang-orang pintar, artinya orang pintar kan banyak membaca ya. Itu nggak didengar juga suaranya di negeri ini, gitu kan. Ini keterkaitannya sama orang yang hobi baca gitu loh. Terus kalau dari pandangan seorang Bang Halim memandang ini seperti apa jadinya? Itu Karena gini juga, ya kan Jen, kita tahu undang-undang itu kan banyak. Itu yang membuat aja sampai lupa pasal-pasalnya dan mereka melanggar juga. Artinya mereka apakah memang juga kurangnya wawasan dan pengetahuan juga, kurang literasi juga? itu semacam ada buku yang pernah saya lihat dan itu saya memang belum baca, tapi saya pernah dijelaskan kemarin di kelompok baca Indonesia Baca bahwa dalam buku itu dimaktubkan bahwa banyak hari ini kondisi di suatu negara itu pakar itu udah lagi jarang didengar. Yang didengar itu adalah orang yang hari ini sedang hype atau yang sedang viral. Atau hari ini yang bodoh tapi punya banyak uang tapi bisa Benar. Atau yang hari ini yang influencer yang itu bukan ranahnya, bukan basis keilmuannya, tapi dia mampu membahas itu dan dia pula yang didengar. Contoh misal ada 2 orang. Satu misal profesor hukum dan dia konsen di bidang hukum. Yang satu lagi ini influencer papan atas tapi bicara hukum, tapi masyarakat hari ini bukan percaya sama profesor ini, malah percaya sama influencer ini. Yang inilah hari ini realita terjadi di Indonesia. sebut judul loh Indonesia loh disebutnya. Karena kita Indonesia. selama ini nggak pernah bilang Indonesia, Konoha atau plus 62 gitu Karena ya. ya kita beli buka-bukaan. Oke, baiklah kalau begitu ya. Kalau untuk skop Medan sendiri ada tantangan terbesar nggak Bang ketika mensosialisasikan tentang literasi ini? Besar tantangan. Tantangan cukup berat bagaimana kita untuk menginfluence anak muda supaya gemar membaca, hadir di kegiatan baca, hadir di kegiatan positif itu mungkin banyak tenaga, banyak materi, Budget juga ya. budget juga untuk memberikan suatu engagement bahwasannya ada loh hadir di kegiatan komunitas literasi di Medan yang hari ini yang begitu inovatif untuk diterima bagi khalayak banyak. Karena Kegiatan terbaru apa nih yang dilakukan di Medan? kemarin kita ada sisi Hari Kesehatan Mental Sedunia yang dimana kita ada di segmen yang cukup unik itu ruang genggam. Dan Itu ya hari mental Indonesia, internasional di Indonesia. karena Hari Mental Health Sedunia itu 10 Oktober ya, kita lakukan itu di hari Minggu lalu. Nah, jadi kita ada ruang genggam itu sebenarnya bagian dari meditasi. Baik, Jen, sebelum kita lanjut bahas tentang literasi yang luar biasa ini ya, yang agak mencungkil-cungkil dan menyenggol-nyenggol ya, yang bakal nanti Ya, kita akan duduk, kita akan bikin kuis dulu nih ya. saatnya Saatnya kuis. Tepuk tangan dong. Biar nggak apa kali ya kan, biar nggak serius sekali. Karena kita mau nyampaikan sesuatu yang nyantai aja. Oke, Bang Halim ya, singkat dan padat aja jawabannya. Ini cepat nih ya. Jawaban cepat Bang. Ya pilihan-pilihan saja ya, nggak banyak kok, cuman 100 ini. E-book atau buku cetak? Buku cetak, Penulis atau membaca? penulis dan membaca, Ya, Salah pilih satu, dong, salah penulis satu. atau pembaca? pembaca, Pembaca. Lebih milih lipat halaman buku atau coret-coret buku? coret-coret
Penulis favorit? Robert Kiyosaki. Oke, fiksi ya itu ya. Kuadran ya. Fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Politik atau self help? Politik. Kalau semua buku di dunia akan hilang, sebutkan satu buku yang akan kamu tulis ulang. Pendidikan kaum tertindas. Wih. Satu kata ini ya, satu lagi ya. Ini satu kata untuk satu kalimat ya. Medan. Silakan buat satu kalimat untuk kata Medan. Klekson. Itu satu kata. Satu kalimat. Satu kalimat. Klekson membuat Oh iya. kepalaku puyeng. Sorry. Puyeng. Enggak, Medan. Heeh. Semoga Medan berkah. Wih, kayak slogan satu Kayak ini ya. itu ya. Kita kan nggak ada bicarakan soal itu. Iya, ya. kan berkah supaya Oke. Oke, Politik. mewujudkan literasi berguna bagi orang banyak. Hubungin ke politik gitu ya. Ya. Oke, buku. Semoga terus kayaknya nggak ada yang lain-lain. Kita bicara realisasi. Oh pulih ya sebenarnya, wishing ya. Terus Buku semoga buku-buku terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. panjang itu udah 2 kalimat ya. Kirain buku gratis di mana-mana gitu ya. Tujuan. Tujuan saya literasi yang menyebar. Menyebar sampai ke Santero Jaga Persada. Ya. You must speak English ya kalau begitu ya. Oke, keluarga. Keluarga yang indah. Keluarga yang indah gitu juga kan. Bukan keluarga cemara kan? Bukan. Are you single or married? Single. Single. Oh, single ya. Susah sih mendeskripsikan. Ya indah itu. Iya, kalau Zen mungkin kalau bicara keluarga ya beda lagi penafsirannya karena sudah berkeluarga. Oke, lanjut Zen, apa yang mau ditanyakan lagi? Ya, Berkaitan pertanyaan sama- langsung Ini kita nggak ada ini ya, nggak ada sponsor, nggak ada ya, minta pertanyaan- logistik segala macam Langsung nggak ke ada. pertanyaan terakhir nih. Oke, baik. Pertanyaan secepat itu? terakhir. Udah lama loh kita. Masya Allah, Sengaja. tabarakallah. Itu nggak sih belakangan ini mikir nggak sih waktu cepet Masya Allah. jam 12:15 udah zuhur. Banyak Bentar lagi kayaknya asar jam 3 sore ini ya. Banyak bertobat. Oh iya satu lagi mau ngasih tahu ya. Kita buat yang umat muslim puasa itu bulan 3. Ya April awal kita sudah Lebaran sebentar lagi Lebaran. Kita ke Malaysia aja nih ya. Insya Allah. Berburu baju baju koko enggak. Baju apa nih? Cekak Musa. Baju cekak Musa. Baik. Jika bertemu dirimu di usia 17, apa 3 hal yang akan kamu beritahukan pada dirimu? Pertanyaannya membingungkan ini. Jika bertemu dirimu di usia 17, apa 3 hal yang akan kamu beritahukan pada dirinya? Sulit ya emang. Dirinya ini siapa sih sebenarnya? Jadi mengulang waktu. Jadi kalau saya kembali lagi di umur 17, mungkin banyak pembenahan dalam diri saya. Yang pertama mungkin pola hidup yang sehat ya. Yang pertama. Sekarang udah gak sehat soalnya. Udah nggak sehat, udah banyak pola tidur pun berantakan. Oke. Merokok juga? Nggak merokok, Oh, tapi tidur ya habis subuh Iya, jam 3. Iya. Ini tidur, Tapi habis subuh gak boleh tidur loh. Enggak. ini pun saya tidur 3 jam. Tidur jam setengah, Gak ada beda sama aku. tidur setengah 6 bangun setengah 9. Oke. Terus yang kedua? Yang kedua mungkin menulis. Karena sejauh ini saya belum ada menerbitkan satu tulisan yang dalam Buku ya, belum bentuk bawa buku ya? buku. Tapi kalau misal di media koran, berita, opini ataupun Ada ya? ada. Tapi kalau Oke, dari nanti buku, kita buat buku. buku belum. Nanti kita buat buku ya bareng-bareng ya. Udah banyak Oke. lah bisa dibantu pakai AI. Pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu sampaikan untuk dirimu 5 tahun jika dia menonton video ini? Mungkin 5 tahun ke depan jika masih dikaruniai, Kameranya sebelah sini. mungkin jika 5 tahun ke depan saya masih dikaruniai umur, Dikaruniai anak itu kamu. Iya. Diberi umur yang panjang. diberikan umur yang panjang, umur yang hari ini bermanfaat, ya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja simple. Simple. Ya. Simple saja. Syukur Simple ya, kalau nggak ini katanya kan sama kami berdua ya. Agak mikir juga sih memang jawabannya ya. Baik. Agak ya aku mikir panjang tadi mikir Ya, 5 apa tahun lagi yang nih. akan datang sekarang, tapi gini loh, kamu dibandingkan bahasanya enggak ya, kita, kamu masih panjang. Jadi banyak hal yang bisa kamu perbuat. Memang
zamannya akan berbeza. Gue masih panjang. Ini tau generasi itu seperti ini nih sebenarnya. Ini generasi jelang 50, jelang 40, jelang 30. Jadi kelihatan eranya satu dekade. Iya. Jadi Halim ke Zen 1 dekade, Zen ke saya 1 dekade. 2 Jadi, dekade, dia 2 dekade. Kalau dibandingkan Enggak, 2 dekade dia. enggak, kalau dibandingkan sama diriku ya ke 5 dekade aja ya. janganlah. Karena lontatannya jauh. Karena ada sesuatu yang memang ini kan bicara literasi seru sebenarnya ya. Ini terkait memang diawali dengan Ngulang lagi ya nggak apa-apa. Nggak Nggak, ini mau. kan menyimpulkan nih. Aku nggak mau. Harus memang kalau lihat titip pesan nih ya. Boleh sih nanti kita ikut-ikutan juga sama Indonesia Membaca. Boleh banget Bang. Karena diawali dengan cara minat baca dulu nih, tingkatkan ke anak-anak gitu kan. Kayak dulu tuh lebih anak-anak ada cerita bergambar kan. Jadi cerita bergambar atau memang nggak tahu sekarang seni mendongeng itu masih ada atau lebih diaktifkan lagi ya? Seni mendongeng ini masih aktif. Masih ya? Itu iya nama storytelling gitu. Iya, storytelling. Itu masih aktif, beberapa komunitas kita sudah berkomunikasi. Kemarin pun langkah-langkah kita turun di dunia sosial semacam di panti asuhan bahkan di Sanggar Sungai Deli kita memakai segmen itu storytelling. Ada yang pakai boneka tangan, ada kemudian ya, itu ya, kita pakai buku anak, kita storytelling kan. Bahkan bagi yang segmennya orang yang dewasa kita cerita soal buku-buku yang hari ini pas di fase mereka bicara soal bagaimana. Ada ini nggak ada cerita tentang tell about yourself gitu kan. So jadi anak-anak itu pada yang bercerita tentang diri dia kegiatan hari ini gitu. Banyak itu pas Sama kemarin ya? di panti asuhan. Dia menceritakan harapannya ke depan, cita-citanya. Itu di panti asuhan kemarin ya sedikit melu lah emang. Berarti polanya masih sama ya. Masih. Ya. Oke, Terus terima kasih dipertahankan, banyak untuk ditingkatkan. Bang Halim Wijaya Siregar yang Iya. sudah hadir di studio kita. Betul. Mudah-mudahan ini menginspirasi bagi teman-teman yang menyaksikan, sahabat podcaster di luar sana yang menyaksikan acara kita dari awal hingga akhir. Intinya memang apapun yang bisa kita lakukan ya pada hal yang memberikan manfaat banyak pada orang lain, lakukanlah saja walaupun sebenarnya atmosfernya nggak mendukung gitu. Dan kita ya Naira khususnya akan support. Ini bentuk promosi dan Publikasi pemasaran lah. lah publikasi. Ada yang mau disampaikan barangkali terakhir untuk follow Instagram Iya, atau mau untuk nambah lagi kita di nih. Tadinya Bapak nih 79 member sehingga target 1000. Atau mungkin harapan permintaannya kepada stakeholder atau kepada pemerintah yang berkaitan dengan upaya mencerdaskan anak bangsa melalui literasi ini. Mungkin perlu disampaikan, silakan. Mungkin harapan bagi saya atau secara besar kelompok hari ini hadir di tengah masyarakat yaitu Indonesia Membaca bahwa optimalisasi suatu peran pemerintah yang dimana untuk memberikan kontribusi dalam mengeksplorasi, mendistribusikan buku itu di setiap kelompok keluarga, di setiap rumah itu guna bagaimana kita meningkatkan kembali baca buku di setiap rumah melalui peran orang tua. Jadi sebenarnya kan peningkatan literasi ini harus dimulai dari orang tua dari keluarga. Nah, hari ini mungkin kita melihat suatu misi dari Prabowo Gibran yang akan dilantik nantinya tanggal 20 bahwa banyak Gen Z semua yang hari ini tahu bahwa memilih Prabowo Gibran adalah makan siang gratis. Tapi bagaimana ketika mewujudkan itu untuk diupayakan memberikan buku di setiap rumah. Mungkin tak usah terlalu banyak, mungkin 5 buku. Buku apa aja? 10 buku dengan 5 genre atau 3 genre yang berbeda. Oke. Kita bicara mengenai bisa genre tentang parenting, bisa tentang spiritual atau agama, Atau memasak ya. atau kita bicara buku untuk buku anak ataupun buku-buku yang hari ini bisa mencerdaskan anak itu melalui peran keluarga. Ini the real actionnya seperti itu ya. Iya, karena hari ini mungkin kesulitan orang tua adalah membeli buku untuk anaknya. Belum lagi dia bisa memikirkan bagaimana untuk mensekolahkan anaknya, memberikan nafkah bagi keluarganya, untuk menghidupkan anggota keluarganya.
Nah, jadi hari ini banyak terhambat buku itu karena harga buku yang kurang stabil gitu. Sampai memang orang tuanya juga nggak punya literasi yang baik sehingga nggak Nah, menginfluence makanya itu anak-anaknya kita juga. makanya itu melalui suatu peran dari pemerintah untuk mensosialisasikan dari dusun ke dusun, kecamatan yang akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun hari ini sangat banyak penggiat literasi, penulis segala macam, tapi coba diwadahi, dikasih peran, difungsikan untuk mensosialisasikan di setiap masyarakat. Dan serius itu lah ya. dan itu harus diapresiasi oleh pemerintah. Karena banyak hari ini penggiat literasi itu sangat sedikit apresiasi oleh pemerintah. Lagi-lagi kalau misalnya ada penggiat literasi itu ya Dukung lah ya. materinya itu dari dirinya secara pribadi. Swadaya. Swadaya. Tapi Oh itu masih pola yang lama juga masih terulang lagi ya. beberapa masih pakai pola yang lama, pakai mandiri atau kalau udah canggih pasti dia diasupkan sama pemerintah. Tapi bagaimana hari ini pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu mungkin harapan yang pertama. Harapan kedua mungkin kita bicara bagaimana ke depan peran pemerintah tuh untuk hadir di tengah-tengah kita semua, baik itu di kalangan penulis, penggiat literasi, bahkan di suatu komunitas literasi itu untuk disupport, didukung, yang dimana agar gerak-gerak mesin-mesin dari suatu penulis kelompok itu bisa sangat memberikan semangat baru yang nantinya itu bisa memberikan impact baru bagi masyarakat lebih luas. Baik. Itu mungkin harapan yang singkat gitu. Dan harus baca ini ya, baca caption ya. Untuk Baca isi jangan caption aja. Untuk Gen Z dong, tolong kasih pesan khusus. Mungkin kalau Singkat untuk saja. Genji yang pertama rajin-rajin baca buku, rajin-rajin menulis, itu saja. Baik, terima kasih banyak Bang Halim Ya, Siregar Abdul Halim sudah hadir ya. Siregar. Ke studio podcast kita sekali lagi. Mudah-mudahan sukses, tujuannya tercapai ya. Banyak hikmah dan pelajaran bisa dipetik. Ini bukan petik ya, ini apa namanya? Itu putih. Ini apa namanya? Gini. Dipetik. Jentik. Yang untuk nyamuk itu loh, awalnya kan jadi jentik dulu gitu kan. Iya. Baik. Kita buka dengan pantun, kita tutup dengan pantun juga ya. Silakan. Ya, burung merpati, burung cendrawasih. Cukup sekian. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Zain. Dan aku Yanjuna dan juga Ada Bang Halim. ya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Keras.